Ini pemerintah nih kayaknya selalu defensif ya. Ya nggak selalu sih, tapi most of the time itu defensif. Terus kekeh gitu kalau kata orang Jerman ya. Di hal-hal normatif dan seolah tanda kutip buta terhadap kondisi lapangan. Yang dipersoalkan masyarakat sipil itu fakta, ya bukan idealitas. Fakta bahwa banyak pasal karet misalnya ya, yang sudah banyak makan korban di dalam undang-undang, khususnya undang-undang ITE. Nah di sini kan pasal-pasal tadi nih, penegak hukum bebas menafsirkan. Hai guys, kita ketemu lagi di hari ini, Senin 15 Februari 2021. Udah setengah bulan aja ya, nggak kerasa. Kita lagi-lagi nongkrong ya sore-sore di coffee break untuk ngobrolin tentang kritik mengkritik. Ya, karena lu ingat 9 Februari kemarin ada yang minta dikritik nih. Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi. Ya, nah terkait dengan itu ya, lu ingat kan Pak JK itu bertanya atau tepatnya minta kita nanya ke Pak Jokowi, gimana sih caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi? Nah ternyata 13 Februari kemarin nih ada jawaban dari jubir presiden Mas Fajrul Rahman ya. Intinya Mas Fajrul bilang masyarakat harus paham undang-undang sebelum menyampaikan pendapat di muka umum. Salah satunya undang-undang ITE. Repot juga ya. Mau kritik kita baca dulu nih undang-undang. Nah ini kata-kata Mas Fajrul ya. Masyarakat perlu mempelajari secara seksama Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Wih, bijak sekali ya Mas Fajrul nih. Nah sementara ini lanjut ya kata Mas Fajrul, kalau masuk ke media digital harus paham Undang-Undang ITE. Ini Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya, yang merupakan perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 ya. Ini kata Mas Fajrul ya, baca dan simak. Wah, perhatikan baik-baik ketentuan pidana pasal 45A ayat 1. Tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Ya, ayat 2 tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atas sara ya. Nah lanjut lagi nih ya, masih kata Mas Fajrul, kalau ingin menyampaikan kritik dengan unjuk rasa, baca dan simak Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah ini kata beliau ya, jadi apabila mengkritik sesuai UUD 45 dan peraturan perundangan pasti tidak ada masalah. Bener nih Mas Fajrul. Karena kewajiban pemerintah atau negara adalah melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Presiden Jokowi tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, gue terharu loh dengar kata-katanya Mas Fajrul ya. Ini menurut gue nih, Mas Fajrul ini kura-kura dalam perahu. Alias pura-pura tidak tahu kayaknya ya, bahwa masalahnya itu justru di Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE tadi dinilai berisi banyak pasal karet yang bisa dipakai untuk membungkam kritik publik. Nah, jika Pak Jokowi serius ya dengan ucapannya nih, seharusnya nih pemerintah mengajukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, terutama tadi pasal-pasal karet itu. Ini ada studi dari Koalisi Masyarakat Sipil. Berdasarkan kasus yang dikumpulkan 2016 sampai 2020 ya, berarti 4 tahun ya masa pemerintahan Pak Jokowi, tingkat penghukuman dengan Undang-Undang ITE sangat tinggi. Berapa? 96,8%. Ini 744 perkara dengan tingkat pemenjaraan 88% atau 676 perkara. Gila ya. Nah ini parahnya lagi nih ya, ini dikutip CNN 14 Februari.
tenaga ahli ya KSP ya Sekretariat Presiden Ade Irfan Pulungan ini justru menilai pertanyaan Pak JK yang tadi itu ya yuk tanya Pak Jokowi gimana caranya mengkritik tanpa ditangkap polisi ya itu dianggap memprovokasi ya karena ya ngomong orang KSP menurut gua ini bukan pernyataan pribadi ya bisa dianggap representing suaranya Pak Jokowi. Nah Pak Ade ini mengatakan begini ini Pak apa Mas ya atau Abang ya. Ade mengatakan begini, jadi sangat ironis sekali saya katakan, jika Pak Yusuf Kala menyampaikan itu dan disampaikan dalam forum suatu partai, sepertinya dia ingin memanas-manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai tersebut. Galak bener ya. Bahkan menurut Ade, dengan statement seperti itu dia mempertanyakan logika berpikir Pak JK sebagai tokoh masyarakat. Ya, Pak JK ini kata dia nih harus bisa membedakan kritik, fitnah dan caci maki yang dilontarkan kepada pemerintah. Apa iya ya Pak JK nggak bisa bedain ya? Apalagi soal kebebasan berpendapat sudah diatur dalam undang-undang. Ya, gak lama nih ya. Di hari yang sama kalau gue nggak salah statementnya Ade direspon oleh Pak JK lewat salah satu juru bicaranya ya Pak Hussein Abdullah. Ya. Hussein menegaskan JK itu nggak punya pretensi sedikit pun untuk memprovokasi rakyat atau membuat runyam keadaan ya ketika mempertanyakan bagaimana caranya masyarakat bisa mengkritik pemerintahan Joko Widodo. Nah Hussein mengatakan begini, saya kira kita tidak perlu panas. Kalau bertanya saja sudah membuat panas, bagaimana pula kalau dikritik? Ya juga sih, make sense ya. Kan kalau nggak salah ya Pak JK itu redaksinya nanya ya, nanya. Menurut Hussein, JK menyoroti akar permasalahan indeks demokrasi Indonesia yang turun ya. Ya diantaranya kan ini persoalan mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Akibatnya setelah sebuah kontestasi demokrasi ya pemilu, pilkada begitu. Pemenang ini terpaksa berpikir bagaimana mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan. Akhirnya apa? Muncul tindakan koruptif yang kemudian menurunkan indeks demokrasi. Nah, Hussein juga mengatakan Pak JK di kesempatan webinar di partai tadi itu menekankan pentingnya check and balance dalam demokrasi. Ini kata Hussein ya. Dalam hal ini Pak JK tidak bermaksud memanaskan situasi. Apa yang disampaikan merupakan satu yang perlu dibenahi agar kualitas demokrasi di Indonesia meningkat. Ya, jadi kalau kita lihat nih ini berbalas pantun. Pak Jokowi sebagai kepala negara minta rakyat lebih aktif mengkritik. Ya, dikuatkan lagi ya di tanggal yang sama loh 9 Februari dalam rangka Hari Pers Nasional, Pak Pramono Anung Menteri Sekretaris Kabinet mengatakan, berilah kritik yang keras, yang pedas ya, karena itu akan menjadi jamu yang membuat pemerintah kerjanya lebih terarah. Ya publik kan kemudian bengong ya sampai ada yang memelesetkan. Ini kayaknya bukan kritik pedas deh tapi keripik pedas. Udah nih ya Pak Jokowi ngomong gitu diperkuat Pak Pramono, Pak JK nanya. Ya konteksnya nanya. Masa iya orang nanya nggak boleh ya kan? Tolong tanya Pak Jokowi gimana caranya mengkritik tapi nggak ditangkap polisi. Ya artinya faktanya begitu. Tadi ada data kan dari Koalisi Masyarakat Sipil ya. Gila banyak banget yang ditangkap gara-gara undang-undang ITE doang tuh ya. Nanya kan? Direspon lagi oleh Mas Fajrul. Formal banget. Lihat undang-undang ITE. Terus ada lagi yang marah. Bingung ya. Oke. Nah ini gue ingin ngasih beberapa catatan ya. Ini menurut gue. Ini pemerintah nih kayaknya selalu defensif ya. Ya nggak selalu sih tapi most of the time itu defensif. Terus kekeh gitu kalau kata orang Jerman ya. Di hal-hal normatif dan seolah tanda kutip buta terhadap kondisi lapangan. Yang dipersoalkan masyarakat sipil itu fakta. Ya bukan idealitas. Fakta bahwa banyak pasal karet misalnya ya. Yang sudah banyak makan korban di dalam undang-undang khususnya undang-undang ITE.
Nah, di sini kan pasal-pasal tadi nih, penegak hukum bebas menafsirkan. Ya, misalnya bagaimana membuktikan terpenuhinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar sara. Ya kan, ini kan subjektif banget nih bro, karet banget. Ya, ini akhirnya apa? Ada orang merasa tersinggung misalnya, ya merasa ini ujaran kebencian, lapor, bah. Ya. Kemudian juga fakta lain ya, ini yang seolah tuh pemerintah tutup mata dan selalu denial. Fakta bahwa ruang cyber kita itu dipenuhi buzzer yang menjalankan sekaligus dua peran. Ya, satu, menghajar suara-suara kritis ya, yang apa namanya tanda kutip kontra atau mengkritik pemerintah ya dengan luar biasa gitu ya. Dan atau ya bisa dua-duanya sekaligus melaporkan orang-orang yang beroposisi dengan cover berbagai organisasi. Ya, dengan tadi memanfaatkan tanda kutip kekaretan dari pasal-pasal yang ada. Ya, persoalan karet-karet ini lu jangan lupa ya. Bahkan mimpi pun ya. Babe Hasan masih ingat ya kasusnya ya. Mimpi pun nih, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW itu bisa dipolisikan. Wih, kacau. Nah, guys, ini prihatin gue. Ini kalau nggak dibenahin ya. Akhirnya nih permintaan Pak Jokowi ya agar kita mengkritik, agar masyarakat lebih aktif ya. Statementnya Pak Pramono tadi yang mengatakan ayo kritik yang keras dan pedas gitu ya. Ini mirip-mirip guys, kayak iklan produk lu tahu kan. Menawarkan diskon ini, fasilitas itu, fasilitas ini gitu kan. Wah, kita sebagai customer wah gitu kan. Ternyata di prank. Kenapa di prank? Ya lu lihat ada bintang. Ada footnote kecil di bawah. Ya. Apa coba? Syarat dan ketentuan berlaku. Kacau kan? Nah guys, tentu saja dalam konteks sebuah negara demokrasi ini bukan hal yang bisa kita syukuri. Ya, itu aja guys dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.